Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya. Selalu belajar dan belajar. Long life education, belajar sepanjang hayat. Sekarang sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab terakhir dari pelajaran biologi di SMA kelas 11, yaitu tentang sistem pertahanan tubuh. Jadi kita akan belajar bagaimana sih tubuh ini bertahan dari segala serangan, gitu ya, jadi segala gangguan, ancaman dari luar tubuh. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang sistem pertahanan tubuh. Apa saja yang kita pelajari di sistem pertahanan tubuh? Kenapa sih kita kok perlu, tubuh kita ini perlu memiliki pertahanan tubuh? Kemudian yang kedua yaitu tentang antibodi. Antibodi itu satu zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan antigen. Antigen itu benda asingnya, penyerangnya. Jadi antigen penyerangnya, antibodi adalah salah satu sistem pertahanan dalam tubuh kita yang dibentuk untuk menghadapi antigen. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Organ tubuh kita mana saja yang kiranya nanti yang berperan dalam mempertahankan tubuh kita, ya. Dan yang berikutnya yaitu bagaimana cara memperoleh kekebalan. Jadi supaya kita kebal, tidak walaupun banyak sekali berseliweran penyakit-penyakit berbahaya, tapi tubuh kita tetap saja mampu untuk menangkis dan menangkal semuanya. Dan yang berikutnya tentang kelainan atau gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Kita akan bahas satu persatu ya. Berikutnya antibodi. Apa itu antibodi? Ya, antibodi adalah sebuah biomolekul atau molekul biologi yang berasal atas protein. Lagi-lagi protein, makanya kita nggak boleh sampai kekurangan protein ya. Jadi adalah antibodi biomolekul terdiri atas protein dan dibentuk sebagai respon khusus terhadap keberadaan benda-benda asing atau antigen. Bisa berupa mikroorganisme, bisa berupa molekul-molekul asing, dan sel-sel abnormal dari tubuh kita sendiri yang tidak dikehendaki di dalam tubuh. Dibentuk oleh limfosit B, tadi dihasilkan oleh enzim ya, menetralkan atau menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi untuk menetralkan atau menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Contoh pembentukan nanah pada kulit yang terluka. Jadi pada saat kita kena luka kemudian bernanah, itu sebetulnya salah satu reaksi penetralan atau penghancuran antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kita melihatnya jijik atau apa ya, ternyata itu punya manfaat bagi tubuh kita. Tiap jenis antibodi spesifik terhadap antigen tertentu. Nah, ini yang dikatakan spesifik semacam itu. Jadi antibodi, misalnya antibodi untuk penyakit A, gitu ya, antibodi A, gitu ya, maka itu hanya untuk antigen atau benda asing atau bakteri mikroba A, semacam itu disebut spesifik, tidak seperti yang pertahanan yang pertama tadi. Nanti ini khusus, gitu ya. Oke. Adapun mekanisme kerja antibodi, jadi sebagaimana saya katakan ya, misalnya ini ada antibodi A menyerang antigen A dan melumpuhkannya, jadi setelah serang dilumpuhkan. Antibodi B hanya untuk menyerang antigen B dan melumpuhkannya. Namun antibodi A tidak dapat menyerang antigen B dan sebaliknya, antibodi B tidak efektif melawan antigen A. Maka ini yang dikatakan spesifik semacam itu. Jadi setiap antigen spesifik hanya untuk satu macam antigen. Jadi seolah-olah dia punya ingatan, maka nanti ada namanya sel memori ya, ada ingatannya.
Loh Pak, ingatan bukannya di otak. Bukan, di sel juga punya ingatan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis antibodi. Ada namanya imunoglobulin G ya. Imunoglobulin G terbentuk 2-3 bulan setelah infeksi, jadi agak lama ya. Kemudian kadarnya meninggi dalam 1 bulan, kemudian menurun perlahan-lahan dan terdapat selama bertahun-tahun dengan kadar yang rendah. Untuk siap siaga istilahnya ya. Imunoglobulin G ini banyak terdapat dalam darah, sistem getah bening atau sistem limfa ya, dan di usus. Jadi semua sudah disiapi dengan pengamanan ini. Oke, selanjutnya ada jenis antibodi atau imunoglobulin A atau IgA ya. IG ini bukan Instagram loh ya. Imunoglobulin ya. Imunoglobulin A ditemukan pada bagian-bagian tubuh yang dilapisi oleh selaput lendir. Misalnya hidung tadi, kemudian mata, paru-paru, usus, juga di dalam darah serta cairan tubuh lainnya. Imunoglobulin A melindungi janin dalam kandungan dari berbagai penyakit. Oke, masih banyak lagi imunoglobulin ya. Selanjutnya yaitu ada imunoglobulin M. Nah, ya. Terdapat dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel-sel B. Imunoglobulin M terbentuk segera setelah, kalau ini agak cepat, beda dengan yang pertama tadi ya. Segera setelah janin infeksi dan menetap selama 1-3 bulan, kemudian menghilang. Janin umur 6 bulan mampu memproduksi imunoglobulin M. Imunoglobulin D sekarang ya. Imunoglobulin D terdapat dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel-sel B, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. IgD membantu sel-sel T menangkap antigen. Itu kerjasama ya. Berikutnya imunoglobulin E atau IgA. IgA merupakan antibodi yang beredar dalam aliran darah. Jadi kayak patroli gitu ya. Kadang menimbulkan reaksi alergi akut. Nanti kalau ada namanya hipersensitivitasnya tinggi. Nah, ini biasanya orang yang kena alergi itu ya. Ini yang jenis imunoglobulin E-nya yang terlalu terlalu responsif ya. Nah, justru menjadi alergi. Berikutnya deh, cara kerja antibodi. Yang pertama, cara kerjanya yaitu dengan penetralan. Jadi antibodi menetralkan racun atau toksin yang dihasilkan oleh antigen ya, bakteri tertentu yang menyerang tubuh kita. Itu kadang-kadang bukan bakterinya langsung, tapi dia menghasilkan zat, di mana zatnya itu mengganggu proses tubuh kita. Nah, itu yang dinetralkan dan menjadikannya tidak berbahaya sehingga dapat disekresi dari tubuh melalui tubulus ginjal. Setelah itu dibuang melalui tubulus ginjal bersama urin. Itu dinetralkan. Oke, sebagaimana hati ya. Berikutnya adalah dengan cara diendapkan ya, pengendapan. Sedimentasi atau sedimentasi, tapi ini pakai pengendapan ini saja ya. Antibodi ini mengendapkan molekul-molekul antigen dengan cara menjadikan mereka berbentuk gumpalan-gumpalan. Jadi dia digumpalkan, istilah diselimuti gitu ya, yang tidak larut sehingga dapat ditelan oleh bakteri. Digumpalkan dulu supaya dia tidak berdaya, tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian setelah itu ditelan oleh fagosit. Kerjasama yang luar biasa. Berikutnya yaitu dengan pelekatan ya. Jadi penetralan, pengendapan, berikutnya pelekatan. Antibodi melekat pada sel-sel antigen sebagai opsonin sehingga antigen tersebut dapat difagosit dan dihancurkan oleh neutrofil. Jadi dia tuh melengket ya. Jadi supaya dikenali sebenarnya semacam begitu ya, lengket itu kemudian dikenali sehingga setelah itu tinggal fagosit datang dan itu. Jadi ini neutrofil ya. Berikutnya yaitu aktivasi protein komplement tadi dikasih awal ya. Antibodi bekerja sama dengan protein komplement dalam plasma, melekat pada dinding sel antigen dan mengidentifikasi mereka untuk sel-sel T. Mirip-mirip dengan yang di atas tadi ya. Jadi dilekati dengan protein komplement
supaya bisa dikenali oleh sel-sel T ya. Oke, selanjutnya organ yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh ya, sebagaimana sebelumnya juga disinggung. Jadi untuk sistem pertahanan tubuh ini organ yang berperan, ini semuanya ya berperan tadi ya. Cuma maksudnya ini yang menghasilkan antibodi ya. Jadi sum-sum tulang merupakan pabrik tanda kutip pembuatan sel-sel penting bagi tubuh. Di dalam sum-sum tulang dihasilkan sel-sel yang berperan dalam aksi fagositosis, penggumpalan darah dan penguraian senyawa. Jadi di sum-sum itu ada yang menghasilkan sel darah putih, sum-sum yang menghasilkan sel darah merah ya. Berikutnya ada kelenjar timus, tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi kelenjar timus mengatur perkembangan limfa dan nodus limfa. Jadi di dalam tubuh kita selain ada peredaran darah, di tubuh kita ada namanya peredaran limfa. Jadi ada pembuluh-pembuluh limfonya dan nodus-nodus limfonya. Tapi dia nggak punya jantung sebagaimana pembuluh darah. Jadi gerak dari cairan-cairan limfa ini sangat tergantung dari gerak-gerak otot tubuh. Oleh karena itu kita harus tetap bergerak atau olahraga ringan ya, harus otot ini harus kontraksi. Jadi bersamaan dengan kerja organ otot rangka ini, maka itu mempengaruhi. Karena orang yang sehat diantaranya harus mau olahraga ringan atau enggak olahraga ya kerja itu terus saya. Nanti limfanya cairan limfa tidak akan bergerak, soalnya pada saat otot-otot ini tidak berkontraksi kan nggak ada tekanan. Padahal di limfa itu nggak punya jantung, nggak punya alat yang guna atau mengedarkan. Nanti peredarannya hanya tergantung dari gerak tubuh kita. Nah, makanya ini kita harus selalu bergerak, nggak boleh mager terus gitu ya. Oke, jadi kelenjar timus semuanya itu ya. Jadi kelenjar timus membantu atau mengatur perkembangan limfa dan nodus limfa. Di sini limfosit T dibentuk dan dilatih. Tubuhnya ada pelatihannya juga ya, untuk mengenal identitas sel-sel di dalam tubuh dan diprogram untuk membentuk antibodi melawan mikroorganisme spesifik khusus gitu ya. Berarti punya ingatan tentu ya. Nah seperti ini gambaran limfa ya, getah bening, cairan getah bening yang berisi sel darah putih di antara itu ya, sama plasma. Oke. Berikutnya itu limfa, sorry pakai F ya, limfa. Jadi limfa itu koyok hati tapi lebih tipis ya. Fungsi utama limfa adalah menghancurkan sel-sel darah merah yang rusak, menghancurkan bakteri dan benda-benda asing dalam darah serta menghasilkan limfosit tadi ya dan antibodi. Limfa ini pakai P ya. Limfa mengandung sel-sel makrofag yang mengubah hemoglobin dalam sel-sel darah merah menjadi bilirubin. Ini dengan fungsi hati kayaknya. Oke, ini salah satu contoh tonsil ya. Berikutnya ya, organ yang berikutnya membantu dalam proses pertahanan tubuh. Ada limfa, kemudian berikutnya tonsil. Tonsil ini adalah semacam benjolan yang ada di satpam gua ini ya. Di hidung ada dua namanya polip, di sini ada dua namanya amandel. Jadi di tenggorok ada namanya amandel yang terletak di rongga hidung disebut polip. Tonsil berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi sebagai penghasil limfosit yang dapat tersebar dari hidung, mulut dan tenggorokan. Karena kalau dokter kan khusus THT ya, telinga, hidung, tenggorokan, ini satu rangkaian. Ini organ-organ yang terlibat dalam sistem keamanan. Berikutnya yaitu cara memperoleh kekebalan tubuh. Cara memperoleh kekebalan tubuh. Bagaimana sih tubuh kita ini memperoleh kekebalan? Nah, kekebalan ada yang disebut dengan kekebalan alami atau innate immunity ya. Kekebalan yang diperoleh secara alami tanpa ada perlakuan dari luar. Berikutnya ada namanya kekebalan dapatan atau pembelajaran, kekebalan yang tidak alami, jadi nanti ada perlakuan khusus ya, atau acquired immunity ya. Kekebalan alami
adalah merupakan pertahanan tubuh dasar yang kita miliki sejak lahir dan bersifat tidak spesifik terhadap antigen tertentu yang sudah kita bahas tadi di depannya. Kekebalan alami tidak memiliki kemampuan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Sebagaimana kulit tadi, yang kulit, lendir, mukosa dan lain-lain tadi ya. Nah, itu alami. Komponen-komponen yang terlibat meliputi kulit, baru saya omongkan. Mukosa, senyawa-senyawa kimia, asam lambung tadi ya, interferon, interleukin, enzim, protein komplement, serta sel-sel fagosit seperti neutrofil, monosit, dan makrofag. Itu yang secara alami. Berikutnya adalah kekebalan dapatan. Itu merupakan kekebalan yang dapat atau diperoleh setelah lahir. Jadi ada perlakuan khusus ya. Kekebalan dapatan bersifat spesifik dan memiliki memori atau ingatan atas setiap antigen yang ditemuinya. Komponen yang terlibat dalam pembentukan kekebalan dapatan ini adalah limfosit B atau sel B dan limfosit T atau sel T. Berikutnya adalah kekebalan aktif ya. Kekebalan yang muncul karena tubuh membentuk antibodi sendiri akibat infeksi antigen tertentu. Jadi sebetulnya setelah kita diserang bibit penyakit tertentu, maka tubuh kita akan membuat antibodi hidup penyakit tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat setelah sakit kemudian kita sembuh, itu tubuh kita memiliki kekebalan. Cuma ada yang kuat, ada yang lemah ya. Berikutnya kekebalan aktif alami. Kekebalan aktif yang diperoleh secara alami. Ada yang aktif tapi buatan. Nah, contohnya imunisasi itu ya. Kekebalan aktif yang diperoleh dengan cara memasukkan sejumlah kecil antigen atau vaksin ke dalam tubuh. Ini tubuh kita dirangsang. Jadi dirangsang untuk membentuk kekebalan. Jadi aktif membentuk kekebalan, tetapi dirangsang dari luar. Kalau alami tidak, jadi setelah dapat penyakit ya kemudian memperoleh kekebalan. Berikutnya yaitu kekebalan pasif. Pasif, jadi tubuh tidak membuat kekebalan. Kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi dari antibodi dari luar dimasukkan ke dalam tubuh supaya kita punya kekebalan. Kekebalan pasif ada namanya pasif alami yang diperoleh dari janin dari ibunya. Jadi yang membuat kekebalan itu ibunya, tetapi dialirkan ke janin anaknya. Itu pasif tapi alami. Sementara pasif buatan, ini pakai serum ya, diperoleh dari antibodi siap pakai yang disuntikkan ke dalam tubuh. Saya pernah dengar namanya serum anti bisa ular ya, serum anti bisa ular sapi. Oke. Berikutnya yang terakhir yaitu tentang kelainan atau gangguan pada sistem pertahanan tubuh ya. Kelainan atau gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Oke, di antara ada AIDS yang sempat heboh dulu ya. Singkat dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Disebabkan oleh virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya namanya HIV, penyakitnya namanya AIDS. Penyakit ini menyerang sistem pertahanan tubuh secara langsung ya, dengan target utama adalah sel-sel T penolong atau helper. Jadi sel T penolong yang hijau ini ya, diserang oleh HIV yang warna merah. Reaksi autoimun adalah kelainan fungsi sistem kekebalan tubuh yang ditandai dengan sel-sel atau jaringan tubuh dikenali sebagai antigen. Jadi sistem keamanan itu harusnya kan menyerang antigen. Ini ada tubuhnya sendiri diserang karena dianggap sebagai antigen atau benda asing. Ini ada kekacauan di sistem. Nah ya, contohnya penyakitnya ada namanya penyakit lupus, kemudian ada multiple sclerosis, anemia perniciosa, ada juga kita mendengar RA, rheumatoid arthritis autoimun. Kemudian alergi ya, yang sering kita ketahui ya. Jadi suatu reaksi antigen dan antibodi yang terlalu terjadi pada individu yang terlalu tertentu akibat terpapar bahan-bahan yang
dalam kadar tertentu tidak berbahaya bagi individu lain, tapi dalam kondisi yang sama penderita alergi memiliki imunoglobulin E yang sangat banyak, jadi terlalu sensitif gitu ya terhadap zat-zat tertentu. Itu alergi, ada yang alergi udang, alergi kepiting, alergi debu dan lain-lain. Sebenarnya pada keadaan normal biasa enggak, tapi karena dia berlebih imunoglobulin E-nya maka menyebabkan alergi. Oke? Dan mungkin ada penyakit-penyakit yang lain mungkin nanti bisa kamu sampaikan, ada kita diskusikan. Oke? Demikian tadi pembelajaran kita tentang sistem pertahanan tubuh kita, lagi-lagi sistem pertahanan, bukan penyerangan ya. Nah, jadi kita hanya bertahan menghadapi segala hambatan, ancaman, tantangan, gangguan dari luar tubuh kita, dan alhamdulillah Allah sudah menyiapkan semua sistem pertahanan. Kita tinggal mengupayakan untuk meningkatkan sistem kekebalan ya. Oke, demikian bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang pertama bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keimanan kita kepada Allah, betapa kasih sayang Allah tiada bertepi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.